Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk malam ini, aku ingin membacakan apa sih keadaan dan isi kepala tentang kamu terhadap kamu dari orang yang kau pikirkan. Oke? Atau orang yang energinya dekat sama kamu. Gitu. Kita akan coba untuk sama-sama membuka kartunya, tetapi please teman-teman, sebelum kita masuk ke pembacaan, seperti biasa ritualnya adalah aku menggunakan Le Aura, di mana Le Aura ini adalah parfum untuk aura ya. Dan sementara untuk box kita seperti ini ya, boxnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita pakai box ini, tapi isinya itu semuanya seperti ini. Botolnya kecil ya, bukan botol panjang, botolnya kecil banget 35 ml. Jangan lupa jika kalian suka channel ini, subscribe ya, ada tombol subscribe, dan di samping subscribe itu nyalakan notifikasinya supaya kalau aku ada yang baru-baru, ada yang seru-seru, kalian bisa ketahuan tuh, misalnya aku upload atau apa ya. Aku tunggu sekarang ya. 3 2 1. Sip. Makasih. Kita akan lanjut untuk pembacaannya. Keadaan orang yang dekat energinya denganmu. Sudah pasti channel ini bicara mengenai cinta ya teman-teman. Kalau kamu udah anak sama cinta, jangan di sini. Gitu. Oke. Wah, energi tengahnya ini adalah cinta. Dimana energi tengah ini itu melambangkan sebuah perwakilan dari apa yang dia alami. Ini adalah tema besarnya, cinta. Dogs itu ibaratnya adalah loyal, setia, dan lain-lain. Dan kalau kita bicara mengenai cinta teman-teman, ini kamu ketemu di channel yang tepat. Nah, kita akan bacakan di sini apa sih yang sebetulnya terjadi ya. Orang yang kamu pikirkan saat ini, cintanya itu makin berkembang. Ya. Dia sekarang masih dalam posisi mencintai kamu. Dogs di sini itu masih setia sebetulnya. Dia masih loyal, dia masih ada perasaan sayang sama kamu. Mau kamu udah sekarang mungkin gak komunikasi atau gimana, tetapi yang aku bisa lihat di sini adalah loyal, ya. Nah, kamu tahu kan kalau hewan peliharaan yang paling setia lah ya, loyal ya. Kalau kita kan misalnya kalau untuk kita yang beragama muslim biasanya nggak bisa memelihara anjing, tapi walaupun temanku juga ada yang pelihara anjing. Karena kenapa? Simbolnya adalah simbol setia gitu. Jadi kita lihat dari simbolnya aja ya. Penyayang, setia, dia sayang sama kamu sampai dengan saat ini. Bahkan nggak segan-segan sebetulnya dia pengen bermanja-manja dengan kamu. Tuh. Saya lihat ada dua energi di sini. Orang yang sebenarnya dekat dengan kamu energinya ini akan segera kayak mengutarakan atau segera akan menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan kamu. Dan jujur saat ini keadaan dia dan kondisi dia adalah sedang healing masalah keluarga, sedang membenahi masalah keluarga. Diamnya dia dan mungkin ribetnya dia itu ya tergantung dengan ini. Saya ngelihat ada keluarga ya, dan masalah keluarga, ada masalah sesuatu yang dia juga harus tanggung renteng nih sama keluarganya. Apa itu?
Kita akan lihat sama-sama dari tarot. Justru aku malah melihat orang ini energinya lebih terbuka loh sama kamu sekarang. Walaupun ya dia udah menunjukkan sayang, walaupun memang masih terhambat untuk komunikasi, bukan komunikasi, untuk ketemu sama kamu tuh masih terhambat. Karena di sini energinya masih ada the hangman. Energi the hangman itu masih menunda, bukan tidak mau, tapi menunda. Nah, kalau orang menunda itu kan nggak enak ya, kesannya kayak hubungan ini digantung. Tapi aku bisa bilang sama kamu bahwa hubungan ini tidak digantung, hanya kalian agak susah ketemu. Ini aku berdiriin gini aja ya. Nah, di sini ada kartu Seven of Cups. Kalau kita merujuk kepada healing family issue, berarti memang ada permasalahan di sektor keluarganya dia. Ada kartu Seven of Cups, ada sesuatu yang ingin dijalani, ada sesuatu yang ingin diselesaikan. Aku ngelihatnya, tetapi belum bisa sekarang. Banyak hambatan ini. Dan ada kartu Two of Swords. Dia nggak bisa bergerak loh. Maksudnya, apakah sefatal itu family issue sampai dia tidak bisa bergerak ke kamu? Iya. Ini kita sudah dapat poin besarnya, ada kartu The Fool. Masalah keluarganya dikarenakan salah langkah atau pada dulunya terlalu gegabah. Ada satu sikap gegabah yang membuat mungkin timbul masalah yang dia harus tanggung renteng. Oke, kita akan lihat sekarang keadaan mentalnya dari orang ini ya. Mental dari orang yang sekarang sedang terkoneksi dengan kamu. Kita bicara mengenai keadaan dia. Mental dan keadaannya dia. Three of Wands. Sampai dengan saat ini dia itu selalu menunggu. Adakah kesempatan itu datang? Adakah yang datang untukku? Adakah kabar baik yang datang untukku? Three of Wands, dia di sini melihat apakah ada peluang yang datang supaya keadaan dia membaik sekarang ini. Ada kartu Death. Jujur, abis-abisan. Kayak orang ini tuh seperti kayak gak bisa bangkit dengan cepat gitu loh. Kalau bicara mengenai harapan teman-teman, gak banyak berharap apa-apa. Dia hanya bisa menunggu apakah ada kesempatan baik yang bisa merubah nasibnya dari keterpurukan. Kartu Death itu sebetulnya bukan sesuatu yang buruk, cuman buat shock ya, buat shock. Karena bisa aja kondisi yang kita alami itu jauh berbeda dari yang dulu. Gak ada seperempatnya bisa mirip gitu, gak ada. Ini bener-bener kayak hilang, terus kita starting dari nol. Dia merasa sekarang ini langkah yang dia lakukan, apapun itu, akan sangat berpengaruh ke depannya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia idekan ya, dia punya ide, dia punya apa, itu sangat berpengaruh. Dan aku lihat sekarang ini, dia itu masih fighting loh, masih berjuang, masih mencoba untuk mencerna, aduh ini gimana ya keadaan aku, kedepannya seperti apa. Ini aku lihat kalian ini hidupnya masih belum bersama ya. Maksudnya, hidupnya tuh mungkin agak kepisah gitu loh. Ada kartu Ace of Wands. Semacam ya berencana tindakan apa yang harus dilakukan, tindakan nyata apa, nggak cuma dalam pikiran ya. Dia pengen beraksi atau melakukan sesuatu tetapi kayak belum mampu gitu. Seven of Swords. Kita ngeliat sini tuh kalau kita bicara mengenai Seven of Swords ya teman-teman. Ini terkait dengan, kalau kita bicara angka 7, terkait dengan networking, dengan apapun, sepertinya sih kurang oke. Aku tuh kayak ngelihatnya dalam sebuah koneksi dia ke orang lain, misalnya ada nggak yang ngebantu gue atau gimana.
sepertinya sih agak terbatas ya. Kalau kita bicara mengenai komunikasi nih, gak banyak orang yang bisa ngebantu. Bahkan bisa aja nih orang sama dia tuh ngelihatnya nyinyir, kayak disepelekan atau tidak dibutuhkan. Tapi dia punya kamu loh, dia mencintai kamu. Seven of Swords itu gak enak juga sih kondisinya ya. Melakukan sesuatu tuh beresiko. Terus yang aku bisa bayangkan adalah dia sudah cukup kayak menanggung banyak resiko. Orang-orang tuh pada ngeliat ya salah lo sendiri. Nah gitu tuh. Bahasa-bahasa yang aku dengar tuh kayak ya ini kan salah lo sendiri, gak ada hubungannya sama gue. Four of Wands, bertahan. Ya, aku lihat ini ada survival mode atau bertahan, dimana yang bisa dilakukan semaksimalnya adalah ini. Karena gini loh teman-teman, kamu punya amunisi tapi kamu nggak punya kendaraan, atau kamu punya kendaraan tapi nggak punya amunisi. Kondisinya seperti itulah. Jadinya susah untuk bergerak atau melangkah. Kendaraan mesti pakai bensin, harus punya amunisi, iya kan? Punya amunisi nggak punya kendaraan, susah juga. Apalagi kalau kondisinya jauh. Ini mungkin jadi penghambat kenapa hubungan kalian itu sekarang ini mungkin dirasa kayak dingin, jauh. Ada kartu Ten of Swords, capek. Ada rasa lelah juga di sini dari secara fisik ya, capek. Batinnya itu kayak, aduh aku males deh kalau misalnya besok misalnya udahlah gitu. Ada sisi pasrah, depresi yang aku lihatnya, karena kartu Ten of Swords tuh capek banget. Kayak kamu kalau lihat di tarot yang tradisional, secara pribadi orang ini pasti akan jelas kelihatan gambarnya ya. Itu kayak ditusukin pedang punggungnya. Jadi kayak mati perlahan gitu. Selesai tapi nggak enak. Beda kalau misalnya selesainya dengan Ten of Pentacles, Ten of Cups, itu bagus. Kalau Wands sama Sword jatuhnya beban. Kalau nggak beban ya jadinya ya kayak nggak enak, itu brek gitu loh semuanya. Ini yang dirasain, capek fisik semuanya. Dan di sini tuh ada Justice, dia capek sebetulnya menunggu kapan ada perubahan, kapan ada keadilan untuk hidup aku, kapan ada kebahagiaan, ya itu yang ditunggu sama orang dalam pikiran kamu. Dan kartu Hierophant, so far yang bisa buat dia seimbang adalah ibadah. Karena ketika orang gak punya apa-apa yang diingat, apalagi kita kembali ke Tuhan. Ketika kita senang, ketika kita sedih ya, kalau misalnya emang masih ingat Tuhan, ya ingat Tuhan. Apalagi kalau kita jatuh, tadinya kita gak sadar akan Tuhan, ini kembali ke Tuhan. Saya melihat malah energi spiritual orang ini itu lebih keras, lebih kenceng gitu loh. Makanya kenapa energinya ke kamu juga kenceng. Kamu ngelihat dia mungkin adem gitu loh, tapi sebetulnya dia adalah orang yang penuh dengan banyak masalah yang disembunyikan. Ini kita bicara mengenai kesehatan ya. Sekarang kita mengenai kesehatan. Tapi kesehatan ini jujur aja teman-teman, aku nggak bisa buka banyak. Takutnya nanti makin kayak kita nih halu gitu. Eight of Wands. Kalau saya lihat secara kesehatan sebetulnya fine aja secara fisik ya. Kalau kita bicara fisik, dia masih bisa berlari, masih bisa jalan ke sana sini, masih bisa, masih fleksibel. Jadi kamu kalau bicara mengenai fisik, sakit sampai terbaring enggak. Aku malah bilang sehat. Yang terganggu adalah mungkin dari sisi mental. Kita lihat mentalnya dia ya. Kita lihat dari mental sekarang. Tuh, terjebak
ya. King of Pentacle itu sebetulnya kalau kita bicara mengenai mental, ya pikirannya pengen duit. Jadi ya kalau dibilang apakah dia secara mental mau bahagia, ya dia butuh uang. Dia butuh mengembalikan kemasyuran. Dia butuh amunisi yang besar untuk membenahi semuanya. King of Pentacles. Sebenarnya secara mental sih dia nggak bisa bergerak kemana-mana ya, karena ini kartunya diam. Bersyukur dengan yang ada aja. Tetapi apakah dia butuh keuangan yang baik, kestabilan hidup, ini yang dipikirkan sekarang. Makanya kalau seandainya dia acuh tak acuh, ya I'm sorry to say, hidup udah berat, hidup butuh duit, ya kan? Kemudian kita lihat nih bagaimana rasa dia ke orang lain. Rasa dia ke orang lain. Two of Pentacles, ya. Rasa dia ke orang lain ini adalah menyeimbangi. Jadi aku bisa lihat bagaimana perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu memang ya kamu sebagai penyeimbang, dan itu bagus. Dia butuh kamu. Kalau satunya pergi, jatuh-jatuhnya hilang. Kita lihat lagi ya secara spiritualnya bagaimana. Page of Wands, spiritual, dia lagi membenahi semuanya pelan-pelan. Secara kehidupan spiritual, secara kehidupan beragamanya dia lagi benahi. Jadi kita tahu ya, masalah yang ada dalam kepala adalah Ten of Pentacles. Ini penting banget buat dia, karena uang itu nilainya besar. Nilainya besar ini. Dan yang besar adalah nilai spiritualnya dia. So, apa yang dipikirkan dia tentang kamu? Eight of Pentacles. Yang ada dalam pikirannya sekarang apa? Dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan kamu pelan-pelan. Walaupun dia juga, menurut dia paling ngebut, tetapi ngebutnya dia juga terbatas. Jadi dia akan berupaya terus untuk mendapetin kamu. Apa sih yang membuat dia cinta sama kamu? Memang kalian punya karma, the devil di sini. Gak ada yang cocok lagi lah. Intinya gitu. Gak ada yang cocok lagi. Yang cocok itu cuman kamu, dimana yang aku bisa lihat di sini kartu the devil itu kalian tuh saling membutuhkan satu sama lain. Ibaratnya the devil itu adalah kerjasama. Ibaratnya the devil, kalau aku nggak ada kamu, aku meninggal. Kalau nggak ada kamu, aku nggak ada apa-apa. Aku nggak bisa dapat lagi. Ibaratnya udah klop, sehati, sejiwa, sedarah, ya. Ya ini ada hubungan karmik juga. Memang sudah ada suratan, sudah ada karma kamu sama dia. Jadi kalau bisa dibilang, Kak, tapi itu aku tuh tidak dinikahi dia loh. Tapi kalian masih bisa bersama secara partnership ya. Ya mungkin nanti dia akan berada di samping kamu sampai kalian dijemput sama yang di atas. Yang pasti dia loyal sama kamu. Loyal tuh tidak harus bersama ya. Terakhir, kesimpulannya. Ada kartu Six of Cups. Artinya ada kebaikan kamu atau ada sesuatu yang kamu lakukan yang merubah hidupnya dia, yang dia ingat sampai dengan sekarang. Kita akan buka. Aku akan ambil sekitar 10 ya. 3 V G C M Q U. Oh, keambilnya banyak. L Y F R. Kelebihan guys. Nah, ini. Kalau kamu lihat nama-namanya, ya ada dan muncul di sini, berarti bagus. Ada namanya kamu dan dia, bagus. Nama depan ya, nama depan, nama lengkap, bagus. Kalau misalnya nggak ada dan emang ceritanya mirip, diafirmasikan saja. Karena yang aku bisa lihat secara energi, orang ini
tidak bergeming darimu. Ya, ada cinta di situ. Terima kasih yang sudah ketridinganku untuk malam ini. Sorry aku tuh agak melo. Melonya bukan kenapa, gara-gara aku tuh kayak sesak napas sih teman-teman. Jadi apa ya, sedih aja gitu ngebacanya, nggak fit. Jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya aku semangat lagi memberikan sesuatu yang baru untuk kalian. See you. Assalamualaikum, bye bye.